para mahasiswa yang terkasih. Di breakout room saya mengatakan hari ini adalah hari great joy, karena saya bisa langsung berhubungan dan berlatih bersama dengan anak-anak muda. Ini adalah satu kebahagiaan yang luar biasa. Hari ini adalah tanggal 22 September tahun 2022. Kita berada di program kerja KMBUI di bagian Kalyana Mitra untuk bermeditasi. Dan hari ini, topik hari ini adalah The Art of Mindful Living, The Survival of Nowadays. Untuk memulai bimbingan hari ini, kita akan mendengarkan suara bunyi genta yang akan saya bunyikan melalui komputer saya. Dan kita semua bisa bernapas bersama-sama untuk menikmati nafas masuk dan keluar. Tidak usah ditarik nafasnya, karena nafas itu selalu ada di setiap saat. Dan kalau kita ingin berdoa menurut agama masing-masing, dipersilakan agar kita semua bisa benar-benar hadir di sini sepenuhnya, melepaskan semua aktivitas kita hari ini sepenuhnya, dan 1 jam berada bersama-sama di Zoom ini sepenuh hati dan seutuhnya tubuh dan pikiran kita ada di sini. Jadi tidak melayang kemana-mana. Ya. Saya akan bunyikan bunyi genta dan kita bernafas bersama-sama dengan hening. Saya akan bunyikan 3 kali. Selamat malam di Indonesia. Nama saya Brother Bautang. Saya seorang biksu di Plum Village, Prancis. Di sini kita dengan rutin mengadakan pelatihan mindfulness. Dan saya sangat bahagia sekali bisa dipercaya dan diundang oleh KMBUI untuk berlatih bersama dengan teman-teman sekalian. Saya senang sekali dengan berlatih dengan anak muda karena hidup saya juga bahasa Indonesianya apa? Rebellious, membangkang, ya. Jadi di dalam hidup kita kadang-kadang kita perlu membangkang terhadap situasi politik, membangkang dengan peradaban manusia, karena sebagai anak muda kita memiliki kemampuan untuk merubah apa yang ingin kita ubah, karena Anda semua memiliki usia yang cukup muda dan kesempatan yang cukup besar.
Dan generasi muda juga merupakan pintu pintu dari generasi yang masa lampau menuju ke masa depan. Jadi ini merupakan satu kebahagiaan bisa berlatih bersama. Di Plum Village, latihan kita adalah seni untuk berada di saat ini, the art of present moment. Karena kita di dalam batin kita, kalau kita bisa stres, kita bisa khawatir, kita bisa takut, dikarenakan kita ada pikiran. Ya. Dan pikiran kita memiliki dua kecenderungan. Satu adalah kembali ke masa lampau, dan yang kedua adalah menuju ke masa depan. Dan ketika pikiran kita mengembara ke belakang dan ke depan seperti itu, kita akan berpikir. Dan pikiran yang muncul itu akan menyebabkan kita merasa khawatir, akan menyebabkan kita merasa takut. Suara saya bisa terdengar dengan baik? Ya. Jadi ketika kita mengembara ke masa lampau, ada dua hal yang bisa membuat kita menderita. Yang satu adalah masa lalu yang baik, masa lalu yang indah. Itu bisa membuat kita menderita karena mungkin saja apa yang kita alami di masa lampau tidak lagi ada di masa sekarang. Jadi kita memimpikan masa lampau. Sehingga kita merasa sayang sekali kenapa masa itu berlalu. Ya. Yang kedua adalah kita mengalami penderitaan di masa lampau. Sehingga kita membawanya ke masa sekarang. Dan kita menyesali kenapa hidup saya menderita di masa lampau. Itu penderitaan kita kalau kita terjebak di masa lampau. Kita akan berpikir seperti itu. Ketika kita mengembara ke masa depan, ada dua hal juga. Yang pertama adalah kita memimpikan sesuatu yang indah di masa depan, yang tidak ada di masa sekarang. Sehingga setiap hari kita bermimpi untuk menuju dan tiba di masa depan, dan kita sia-siakan masa sekarang. Ya. Dan yang kedua adalah kita melihat masa depan kita dan kita merasa takut karena kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di masa depan kita. Sehingga masa depan kita menjadi sesuatu yang tidak menentu dan kita merasa takut di masa sekarang. Begitulah pikiran kita mengembara ke belakang dan ke depan. Ya. Sehingga membuat kita bisa senantiasa tidak tenang. Sebagai anak muda, kalau kita melihat ke masa depan, kemungkinan kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Dan itu membuat kita khawatir. Dan itu bisa membuat kita panik dan takut. Ya. Saat ini di kesehatan mental, sering sekali kita membicarakan tentang trauma. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak mempunyai seni untuk hidup di present moment, kita bisa menuju ke masa lampau dan menyesali kehidupan kita melewati penderitaan di masa lampau. Nah, berita bagusnya. Nah, ada berita bagusnya ini. Ternyata pikiran kita tidak hanya bisa ke masa lampau dan masa depan, tetapi pikiran kita juga bisa bersentuhan dengan masa sekarang. Nah, ini yang tidak inbuilt, tidak dibawa lahir. Ini yang harus kita training. Yang kita bawa lahir adalah berpikir masa lalu dan berpikir masa depan. Itu yang kita bawa dari lahir.
karena itu adalah defense mechanism dari seorang manusia. Hmm. Nah, untuk bisa stay di present moment, kita harus berlatih. Kita harus latih kemampuan itu. Dan kemampuan itu sudah kita bawa lahir juga. Cuman tidak dilatih, tidak akan keluar. Seperti berenang, semua orang dilahirkan punya kemampuan untuk berenang. Tetapi kalau tidak dilatih, tidak akan bisa berenang. Ya. Nah, kemampuan untuk hidup di present moment juga sama. Itu harus dilatih kemampuannya sehingga itu akan muncul sebagai realitas. Kalau tidak, dia akan hanya sebagai potensial di dalam diri kita, tidak akan pernah keluar. Gotama sendiri perlu berlatih agar kemampuan hidup di present moment itu keluar. Ya. Jadi semua orang memiliki benih kebudahan yang kita sebut di agama Buddha. Tetapi secara saintifik kita lihat semua manusia dibekali dengan kemampuan. Ya. Kemampuan manusia. Contohnya kalau saat ini Anda belum berbicara bahasa Spanyol itu masih dalam keadaan tidur di dalam kemampuan Anda. Tetapi ketika Anda latih, maka bahasa Spanyol itu akan muncul. Jadi itu bisa dilatih, semua kemampuan manusia. Nah, sadar penuh, mindfulness, berhidup di saat ini dan sekarang, itu juga merupakan kemampuan yang bisa kita latih. Dan hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana caranya kita bisa stay in the present moment. Sehingga kita bisa hentikan pikiran yang mengembara ke belakang dan ke depan. Di Plum Village kita sebut dengan radio non-stop. Jadi di dalam kepala kita ada radio non-stop yang terus berpikir dan melindungi diri kita. Bagaimana untuk tidak mengulangi kesalahan masa lampau, bagaimana supaya tidak bisa memiliki kebahagiaan yang seperti masa lampau di saat ini, melindungi kita dari masa depan, dan ya, dan menakuti masa depan. Itu pikiran kita yang selalu terus mengembara. Apalagi saat ini ya, tentang tema topik climate change. Itu bisa membuat orang menjadi frustasi. Karena kita melihat ke masa depan. Tetapi dengan apa yang saya barusan katakan bukan berarti kita tidak boleh melihat ke masa lampau dan tidak boleh melihat ke masa depan. Kita harus memiliki kemampuan untuk melihat masa lampau agar kita bisa belajar. Kita harus melihat masa depan agar kita bisa men-setting cita-cita kita. Semua orang berhak memiliki cita-cita. Tetapi kita tidak seharusnya membebani diri kita di saat ini dengan apa yang sudah terjadi di masa lampau dan apa yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak seharusnya terbebani saat ini. Sehingga dengan kemampuan hidup di saat ini dan sekarang, kita bisa menghandle, melewati hari demi hari yang stres, yang menakutkan kalau kita pikirkan masa depan, mengkhawatirkan ini dan itu. Kita bisa stay di present moment. Ada caranya. Daripada ngomong panjang lebar, lebih baik langsung ngomong caranya gimana ya. Nah, kita bisa menggunakan resources yang kita punya.
sumber daya yang kita punya. Dan sumber daya yang kita punya adalah tubuh kita dan pikiran kita. Nah, saya lebih tertarik dengan tubuh kita, karena tubuh kita itu lebih konkret dan bisa diobserve, bisa dipantau dengan lebih jelas, ya. Cara yang pertama adalah dengan napas. Napas kita adalah sesuatu yang ada di setiap saat. Ketika kita bersentuhan dengan nafas kita tahu ini adalah nafas masuk dan ini adalah nafas keluar. Kita sudah stay di present moment. Jadi ketika kita mengalami satu keadaan yang panik contohnya, kalau kita bisa mengingatkan diri kita untuk kembali ke nafas kita akan stay safe. Dengan stay di in breath and out breath. Nafas masuk dan nafas keluar. Dan untuk membuat kita lebih menjangkar dan mengakar ke nafas kita bisa mengikuti nafas masuk. Seberapa panjang nafas masuk kita dan seberapa panjang nafas keluar kita. Kita nikmati. Dan ketika kita bisa bersentuhan dengan nafas kita seperti itu, kita mulai merasa syukur dan melihat, oh saya masih hidup. Karena nafas adalah satu tanda kalau kita masih hidup. Ya. Dan kalau kita masih hidup artinya semua kemungkinan tersedia. Kalau sesuatu masih hidup berarti semua sesuatu masih punya kesempatan untuk berubah. Itu tandanya hidup. Nah, kalau sudah mati tidak bisa berkembang lagi. Ya. Nah, tetapi kalau kita menyadari kita masih hidup, kita masih punya kesempatan. Walaupun kita sudah merasa putus asa, merasa sudah tidak berdaya, merasa batin kita sudah hancur lebur, dengan kemampuan kita bersentuhan dengan napas, kita tahu kita masih hidup. Dan kalau masih ada kehidupan, berarti masih ada perubahan. Itu yang perlu diingat, teman-teman sekalian. Dan yang ketiga adalah kita dapat bersentuhan dengan tubuh kita. Menyadari kalau saya bukan hanya emosi saya bukan hanya ketakutan saya bukan hanya kekhawatiran saya, tetapi saya punya tubuh, dan tubuh ini ada di sini. Tidak di masa lampau, tidak di masa depan, ada di sini. Dan di saat ini tubuh saya masih bisa berjalan, masih bisa bernapas, masih tidak demam, dan lain sebagainya. Jadi keadaan tubuh kita masih bagus. Nah, ini yang perlu kita syukuri. Nafas masuk saya menyadari tubuh ini ada di sini. Nafas keluar saya tersenyum kepada tubuh saya. Dan yang keempat adalah kalau kita punya tubuh, tentunya tubuh kita juga punya perasaan. Kemungkinan tubuh kita terlalu banyak ketegangan. Ketika kita merasakan ketegangan di tubuh kita bisa rilis. Lepaskan ketegangan kita. Rilekskan seluruh tubuh kita. Ambil waktu, rilekskan tubuh kita. Dan ketika kita berhasil merilekskan tubuh kita, di saat itulah kita sudah mulai memanen perasaan yang nyaman. Ya. Jadi, ini terutama kalau lagi putus cinta nih, lagi broken heart. Lagi mau skripsi broken heart contohnya. Udah stres ditambah lagi sakit hati. Nah, ini butuh latihan khusus ya. Jadi harus breathing in, I feel my body. Breathing out, I release all the tension. Ya. Jadi kita bisa lakukan latihan itu secara rutin di sepanjang hari, sebanyak kali, sebanyak mungkin kita lakukan itu. Cara yang berikutnya, yang kelima adalah kita bisa mengamati postur kita. Saat ini, postur apa? Anda sedang apa? Sadari, saya sedang duduk
atau saya sedang berdiri, atau saya sedang rebahan, kita tahu, kita cuma perlu mengetahui postur tubuh kita. Dan setiap hari kita di kampus kita tahu postur kita sedang apa. Stay. Jadi jangan biarkan pikiran kita melayang-layang. Stay di tubuh kita. Dengan mengamati postur. Ya. Dan berikutnya adalah kita bisa mengamati setiap bagian dari tubuh kita. Nah, ini yang paling menarik. Saya suka sekali latihan ini. Karena selain melatih konsentrasi, kita juga belajar berhubungan dengan pikiran kita. Karena pikiran kita kadang-kadang bandel banget, ya. Nggak bisa diarahin. Suka kemana-mana. Nah, latihan ini kita bisa mencoba-coba dan bermain dan melakukan pertemanan dengan pikiran kita dengan mengarahkan geografi tubuh kita. Jadi kita bisa letakkan pikiran kita di kepala, di dahi, di mata, di hidung, di pipi, di mulut, di tenggorokan, di punggung, di bahu, di lengan, dan lain sebagainya. Jadi kita coba, bisa nggak saya arahin pikiran saya ke sini dan ke sana di tubuh saya. Ketika kita bisa berhasil mengamati ini adalah tangan saya. Apakah pikiran saya ada di tangan saya? Nah, ketika saya tahu pikiran saya ada di tangan saya, artinya saya ada di present moment. Saya tidak di masa depan dan tidak di masa lalu. Cara berikutnya, masih banyak cara nih ya. Cara berikutnya adalah gerakan tubuh. Tubuh kita itu hidup, bisa bergerak. Jadi ketika kita gosok gigi, kita tahu kita gosok gigi. Nah, ini yang bisa kita praktekkan selama sebulan ini. Karena kita akan bertemu lagi bulan depan ya, 6 Oktober. Nggak bulan depan sih, beberapa minggu. Kita bisa latih seperti itu. Setiap gosok gigi, saya tahu saya sedang menggosok gigi. Agar pikiran kita tidak kemana-mana. Saya sedang menggosok gigi depan saya menggosok gigi ham saya, sedang di gigi atas, dan sekarang ada di gigi bawah. Jadi kita bisa buat timer 2 menit. Ya, timer 2 menit untuk tahu kita gosok gigi. Sehingga kita bisa stay di present moment. Ketika bangun pagi, di Plum Village kita ada kata, bangun pagi, hari ini aku tersenyum. 24 jam baru di depanku. Aku bertekad hidup dengan penuh di setiap waktu. Dan melihat semua makhluk dengan penuh kasih. Nah, itu ada puisi, ada kata untuk bangun pagi. Sehingga ketika kita bangun pagi, kita udah pikirannya nggak seliweran, jadi langsung fokus di aktivitas bangun pagi. Ya. Buka jendela, kita buka dengan sadar penuh, buka pintu dengan sadar penuh, pakai baju dengan sadar penuh. Semua gerakan, lakukan dengan sadar penuh. Coba kita latih seperti itu. Mulai dari hari ini hingga bulan November nanti. Anda akan melihat perbedaannya. Kalau terlalu banyak yang harus dilakukan dan pusing, pilih salah satu. Salah satu yang lebih sering dilakukan. Kalau saya senangnya berjalan. Nah, apakah cara jalan saya rileks atau buru-buru? Jangan-jangan jalannya aja sudah bersumbangsi di stres. Belum lagi berpikir, baru berjalan, sudah stres. Kan gitu. Mau dari satu tempat ke tempat lain, sudah gregetan badannya, sudah stres. Ya. Bisa nggak kita rilekskan? Ya. Jadi itu yang saya mau sarankan nanti. Gerakan tubuh. Nanti di ruang kelas kita yang virtual itu disediakan juga latihan deep relaxation. Nah, itu Anda bisa gunakan setiap malam sebelum tidur. Nanti malam sebelum tidur bisa gunakan panduannya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa berlatih, mmm, tubuh kita itu terbuat dari elemen apa aja. Ini yang juga menarik sekali. Di tubuh kita ada air, tubuh kita ada api, tubuh kita ada bumi, tubuh kita itu ada udara, tubuh kita itu ada waktu, dan tubuh kita itu ada ruang. Dan ketika kita bertemu air di tubuh kita lihat, oh ini ada air di tubuh saya. Di luar tubuh saya, samudra juga adalah air. Apakah ada perbedaan antara tubuh saya dan samudra? Kita harus bertanya seperti itu. Uap air di udara, apakah itu juga saya? Kita bisa stay di present moment. Tubuh saya ini punya tanah, punya elemen tanah. Kenapa? Karena bayam yang saya makan itu dari tanah. Tempe yang saya makan itu dari tanah. Tahu yang saya makan itu dari tanah. Ya. Ikan yang saya makan juga dari bumi, walaupun dari air. Contohnya, di Pamfilis kita nggak makan ikan, tapi kalian mungkin makan ikan. Ya. Semua makanan yang kita makan itu dari bumi. Kalau tidak ada tanah, tidak ada jeruk. Jadi tubuh kita itu terbuat dari tanah juga. Jadi kita bisa melihat tanah di dalam dan tanah di luar. Dan kita bisa melihat tanah itu juga diri kita. Pohon itu juga diri kita. Karena kita exchange breathing. Ya. Jadi kita bisa melihat ada paru-paru di dalam dan paru-paru di luar. Nanti suatu saat mungkin di ilmu biologi kita harus tambahin organ baru kita, pohon. Sehingga tidak dipotong lagi, sehingga tidak di perusakan hutan. Karena kita tahu kita ada organ di luar tubuh kita. Air juga organ tubuh kita. Tidak minum air 2 hari, 3 hari bisa mati. Jadi air juga adalah organ tubuh kita. Jadi kita bisa menghormati air, tidak mencemari air lagi. Udara juga sama. Tanpa udara kita juga akan mati. Jadi udara adalah organ tubuh kita juga, baik di dalam maupun di luar. Itu adalah meditasi yang sangat mendalam. Dan yang terakhir adalah kita melihat, kita tidak perlu takut dengan kematian. Karena kita berasal dari bayi yang sangat kecil. Bayi itu mati dan menjadi anak kecil. Anak kecil itu mati dan menjadi remaja. Nah, remaja itu telah meninggal. Jadilah Anda saat ini anak muda. Dan kemudaan Anda juga akan mati. Maka Anda akan menjadi orang dewasa. Kedewasaan Anda juga akan mati. Nanti akan menjadi orang yang lebih tua. Dan selanjutnya. Dan tidak akan berakhir matinya. Karena sebelum Anda mati, Anda sudah punya kelanjutan. Anda mungkin sudah punya anak. Jadi tidak akan pernah bisa mati. Ya. Dan Anda mungkin punya mahasiswa, nanti mungkin ada yang jadi dosen. Mahasiswa Anda juga adalah kelanjutan Anda. Klien-klien Anda juga kelanjutan Anda. Jadi pikiran Anda akan berlanjut. Tuhan Yesus, Muhammad, Buddha, mereka bisa dikatakan orang zaman dulu yang sudah meninggal. Tetapi kenyataannya tidak benar. Karena mereka masih hidup. Ajaran mereka masih hidup, pikiran mereka masih hidup, dan batin mereka masih hidup. Karena kalau mereka tidak hidup, hari ini tidak bisa belajar mindfulness. Tidak bisa belajar compassion. Kita tidak bisa belajar kasih. Itu dulu dari saya. Nah, kita akan belajar bermeditasi.